An Aliyin dari Ali radhiyallahu anhu anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku torokohu. Toroko itu mendatangi di waktu malam. Mendatangi di waktu malam, berkunjung di waktu malam sapa Nabi kepada Ali wa Fatimah dan Fatimah lailan di waktu malam. Faqala maka bersabda sapa Nabi ala tusalliyani apakah tidak sholat kamu berdua. Nah, itu artinya sholat malam, sholat tahajud. Jadi disunahkan kalau kita sholat tahajud bangun malam itu ya keluarga kita dibangunkan, ikut diajak berdoa, ikut diajak sholat. Apa kamu berdua tidak bangun untuk sholat? Dan Nabi juga melakukannya. Padahal ya rumahnya Nabi dengan Ali, Fatimah itu ya lumayan agak jauh. Jadi beda rumah lah, beda rumah. Jadi direwangi ngono kuwi, di mantune digugah karo anake. Dodok pintune, ayo salat ala tusalliyani. Artinya mbok yao kamu berdua itu salat. Muttafaqun alaih. Wa an Salim ibni Abdillah ibni Umar binil Khattab radhiyallahu anhum. An abihi dari bapaknya Salim yaitu Abdullah bin Umar. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda sapa Rasul. Nikmar rajulu sebaik-baiknya seseorang saapi-apike wong lanang Abdullah utawi Abdullah. Ini Abdullah bin Umar itu. Laukana seandainya ada sapa Abdullah iku yusoli. Salat sapa Abdullah minal laili dari waktu malam. Ini kan ceritanya Abdullah itu ngimpi. Jadi tidur di masjid, ngimpi dibawa ke neraka. Dibawa itu. Ya, dibawa ke neraka ceritanya itu. Kemudian setelah bangun, lewat kakaknya Hafsah, tanya ke Nabi tentang mimpinya itu. Terus Nabi menjawab, nikmar rajulu Abdullah laukana yusoli minal laili. Jadi ini dalam rangka menafsirkan mimpinya Abdullah bin Umar. Jadi waktu bujang Abdullah bin Umar itu kan suka tidur di masjid. Nah, rumahnya bapaknya Umar bin Khattab agak jauh dari masjid memang. Lah di situ kalau ada apa-apa ya ke kakaknya Hafsah itu. Ya, istrinya Nabi. Nah, Abdullah sendiri kalau tidur di masjid. Nah, pas tidur di masjid ngimpi dibawa malaikat atau seseorang ke neraka. Setelah bangun, di singkat cerita ditanyakan mimpinya itu, terus Nabi menjawab, ini nikmar rajulu Abdullah laukana yusoli minal laili. Ya sebaik-baiknya orang itu ya Abdullah ini, Abdullah bin Umar ini. Umpama dia rajin sholat malam. Ngono kuwi. Umpama dia rajin sholat malam. Kala berkata sopo Salimun Salim. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar.
Fakana maka ada sapa Abdullah ba'da dzalika setelah demikian itu Nabi mengomentari mimpinya itu. Layanamu tidak tidur sapa Abdullah minal laili dari malam ila kecuali kolilan hanya sebentar. Ya sejak saat itulah, ya sejak bujang itu sampai sekarang bapak itu kalau malam itu jarang tidur, tidurnya ya sebentar saja. Ya sejak itu mimpi itu terus ditakwil oleh Nabi, ya sejak saat itu beliau bapak saya itu rajin sholat malam, rajin sekali. Jadi tidak tidur di waktu malam kecuali hanya sebentar. Wa an Abdillah ibni Amr ibnil As radhiyallahu anhuma qala berkata sapa Abdullah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah wahai Abdullah la takun jangan ada kamu misla fulan seperti si fulan itu, kamu jangan seperti si fulan itu ya. Karena ada sapa fulan niku yakumu berdiri sapa fulan alaila di waktu malam. Lah kok pataroka maka meninggalkan sapa fulan qiyamal laili pada berdiri di waktu malam. Dulu itu dia itu rajin loh itu. Salat malam itu rajin. Lah kok sekarang itu enggak pernah. Kamu jangan seperti dia ya. Kamu jangan seperti dia ya. Jadi dulu rajin, nah sekarang males. Nah, kamu jangan seperti itu. Artinya sholat malam itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita mempunyai sesuatu hal yang sangat berharga, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita tidak akan naruh sembarangan, apalagi kita membuangnya. Kan gitu. Wong sesuatu yang berharga kok terus disia-siakan kan yo eman-eman. Jadi orang bisa qiyamul lail itu sesuatu yang istimewa. Ya bisa menolak penyakit, bisa diijabah doanya. Itu adalah lakon-lakon orang-orang soleh terdahulu. Manfaatnya banyak, itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau sudah tertib, rajin, ya sudah itu dipertahankan sampai mati. Kalau bisa sampai mati, sholat terus. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala berkata sapa bin Mas'ud. Dukira diceritakan indan Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun seorang laki-laki. Nama yang tidur sapa rajul lailatan satu malam. Kata asbaha sehingga pagi-pagian sapa rajul. Jadi ya pas ngobrol-ngobrol bersama Rasulullah, dalam ngobrolnya itu Rasulullah diceritai ada orang itu wes semalam itu pokoknya tidur sampai pagi. Tidur sampai pagi gitu. Jadi wes ya wes piye ya nek ngarani. Yes, ora kedemok qiyamul laili blas ngono. Kala bersabda sapa Nabi.
Dzaka utawi demikian itu, orang yang tidur sampai pagi, iku rajulun seorang laki-laki bala yang kencing. Sapa asaitonu setan fi udunaihi di dua telinganya rajul. Auqala atau bersabda sapa nabi fi udunih di telinganya rajul. Jadi oleh setan itu dianggap manusia yang tidak punya harga diri. Jadi ora enek wibawane blas ngono lho. Sampean tahu nguyuhi wong? Sampean tahu gak nguyuhi wong ngono? Enggak pernah. Karena apa? Anda masih menganggap orang itu masih punya harga diri. Ya kan? Coba kalau orangnya itu wis elek, jahat, ya kan? Ya ya sido iso sampean uyuhi kuwi wonge kan gitu kan. Sampean keplaki sampean uyuhi kupinge atau sirahe ngono. Lah setan kok sampai berani mengencingi seseorang, ya berarti ya seperti itu. Orang enek harga diri nih. Ya. Yes, dianggap manusia yang apa? Manusia yang tidak punya harkat dan martabat. Ya, tidak punya harkat dan martabat. Wong sampai setan wani nguyuhi ya. Gitu kan? Wong sejahat-jahatnya manusia itu kita ndak pernah ndak berani ngencingi dia. Ya kan? Ndak pernah ngencingi dia. Karena kita menganggap dia itu punya harga diri. Nek jarine wong-wong kan punya hak asasi manusia kan gitu. Lah kalau sampai ada orang dikencingi sama setan, berarti di mata setan orang itu tidak punya harga diri, enggak punya harkat dan martabat itu. Yus dianggap menungso ora kanggo ngono, dikeplaki duyui gitu. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa jadi efek buruk. Ya, bisa jadi efek buruk kalau seseorang itu telinganya terus-menerus dikencingi oleh setan. Ya. Bisa jadi efek buruk kalau seseorang itu terus-menerus telinganya dikencingi oleh setan. Ya mungkin ya tuturane dadine angel, watos, wangkot ngono iku. Terus dikongkon belajar agama bulet ae ngono. Dikon ngaji wis selintutan kaya dipaksa ngopo ngono ae. Ya bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi memang ada pengaruh nanti di kesehatannya secara fisik. Ya ini ya dikencingi betul itu, dikencingi dan duyui gitu. Ya. Wis orang duwe harga diri, enggak punya harkat martabat. Sampai setan nih lho wani nguyui dheke. Ya kan? Sampai setan nih lho wani nguyui dheke. Nah, makanya ya Nabi bilang, kalau kamu jangan seperti si fulan itu ya, dulu itu rajin. Sholat malam, lah sekarang itu enggak pernah. Jadi kehilangan sesuatu yang memang sangat berharga. Oke, hadis berikutnya. Lah ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping dikencingi, ini malah lehernya diikat ini.
lehernya diikat. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kala iku bersabda sapa Rasul. Yakidu mengikat sapa asaitonu setan ala kofiati roksi ahadikum, atas tengkuk. Tengkuk itu kan leher bagian belakang ini ya. Tengkuk. Jitok, wong Jawa ngarani jitok. Kepala salah satu kalian. Idza huwa ketika dia ikut nama tidur ya. Nah, kita pun ya tidak mungkin ya tidak luput dari ini. Ketika kita tidur, setan mengikat salah ukodin pada 3 ikatan. Mengikat 3 ikatan di tengkuk kita, di leher belakang kita. Ya mungkin nek tak rangkul ngono mungkin aku kepanasan, wong iki ya wong Islam ya tahu salat. Wis nggawe alat ae gawe alat. Ngono kan? Iya kan? Wis mari nali kuwi mbuh ning ndi, mbuh setane mbuh ngopi, mbuh turu ya mbuh ngopo kan gitu kan. Yang jelas ada itu, 3 ikatan itu ada. Walaupun peralatan modern sekarang belum bisa membuktikan. Tapi mbuh kok suatu saat ke depan 10 atau 20 tahun lagi mungkin bisa dibuktikan. Ya tribu menjadikan sapa setan ala kuli ukdatin atas setiap ikatan alaika lailun tawilun parkut. Alaika lailun tawilun parkut. Jadi ikatannya itu semacam ikatan sihir. Jadi alaika menetapilah kalmu lailun malam tawilun masih panjang. Jadi kita itu kalau bangun terutama sepertiga malam yang akhir, begitu bangun pengen sholat tahajud itu pasti ada bisikan, masih jam 2, ini misalnya ya, masih jam 2, nanti aja tidur lagi 5 menit lah, atau 15 menit, nanti bangun lagi, itu malam masih panjang, gitu. Mesti tidur lagi itu, ya kan? Nanti ngelilir lagi, kebelet nguyuh misalnya, ya nguyuh itu. Mari nguyuh, neng kamar maneh turu sik. 15 menit 15 menit. Nah, bareng anu ya bablas sampai subuh. Nah, itu berarti itu 3 ikatan itu bekerja dengan baik itu namanya. Jadi alaika lailun tawilun itu dari setan. Ya, sihir dari setan itu. Alaika lailun tawilun tarkut, maka tidurlah kamu. Turu sediluk engko setengah 3 wae nglilire ngono. Engko nglilir meneh, alah turu sik sediluk engko. Setengah 4 ngono. Sik nututi nek salat 12 rakaat sik nututi. Ya kan? Ah ngono. Nututi kuwi ngono. Ah bablas sampai itu lagi tangi iso. Berarti sihirnya berhasil, ikatannya itu berhasil. Ya. Lah, itu tantangannya. Tantangannya orang bangun malam itu seperti itu. Ayo diakoni apa enggak? Diakoni apa enggak? Nek gak ngakoni kaya sakti-sakti yo ae. Pasti ada seperti itu. Turu sik diluk. Karo tekluk-tekluk ngono kadang. Ya kan? Ya itu berarti pertanda bahwa ikatan setan di tengkuk kita itu ada dan bekerja. Gitu loh. Lah kita harus memaksakan diri. Ojo kalah karo setan. Kok nek kalah ya wis duyui. Duyui.
Aja sampai kalah karo setane. Nek kalah ya diuyui. Diuyui kupinge kuwi. Fa ini staiqadha maka seandainya bangun sapa ahadukum memaksakan diri untuk bangun. Wah, iki sihire setan iki. Alaika lailun tawilun parkut iki anune setan iki. Tangi, pokoknya tangi, peksa. Pada karo maka menyebut dia Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur. In halat maka lepas opo ukdatun satu ikatan. Masih ada dua. Jadi bangun tidur berdoa. Ya, berdoa bangun tidur itu dikir-dikir apa. Kalau membaca salah satu sunahnya kan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali itu. Nah itu lepas satu. Atau doa-doa yang lain, pokoknya ingat pada Allah. Fa in tawaddo'a maka seandainya wudu dia, ya wudu, ya memaksakan diri untuk wudu. In halat maka lepas opok datun satu ikatan. Satu ikatan lepas. Fa in sholat maka seandainya sholat dianya sholat malam, sholat tahajud atau sholat apa gitulah. In halat maka lepas apa uqaduhu ikatannya setan kulluha seluruhnya ikatan. Nah itu pas baha maka keesokan harinya dia isu-isuan sapa wong sapa ahad hukum iku mau nasiton semangat. Nah, badannya itu semangat. Thayyiban nafas ceria hatinya. Ya, ceria hatinya. Api awae. Jadi badannya itu semangat, hatinya juga apa? Berseri-seri lah, apa istilahnya? Seneng, hatinya itu seneng. Punya semangat hidup. Punya semangat hidup. Wa ila dan seandainya tidak, lah kok kalah karo setan itu mau, ya. Asbaha maka pagi-pagian dia kobisan nafsi, ya jelek hatinya. Isine kudu ngamuk, kudu sedih, kudu apa? Wis ndak punya semangat hidup. Kaslan tur males. Tur males. Nah itu. Aku kok padha wae, Pak. Wah, berarti saking kakek taline kuwi. Nah, ini yang bilang Nabi kok. Ini yang bilang Nabi. Kalau tali itu bisa lepas, ya badannya ya energik dan punya semangat hidup. Kalau tidak, ya sudah. Ya sudah. Isine kudu ngamuk, sedih, susah, meratapi nasib, apa neh, kok bisa nafas, terus males, kaslan, males. Itu. Nah ini bisa untuk terapi ini, sing biasane males-males, sing duwe penyakit males sih, dikon itu sholat malam aja. Barangkali penyebabnya adalah ikatan setan itu. Ikatan setan. Nah, nek sampean nganggur ya coba diteliti kono. Sampean nganggur. Itu. Ya wis kalah tenan karo setan kalah, mari kalah diuyui kupinge wis sip ngono. Sip wis ora duwe harga diri wis. Wa an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu ana nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Nabi. Ini awal pertama kali
beliau tiba di Madinah. Nah ini beliau bersabda ini. Jadi Abdullah bin Salam ini kan aslinya orang Yahudi. Ya, aslinya orang Yahudi. Terus ada kabar di Madinah itu bahwa Nabi yang dari Mekah mau hijrah ke Madinah. Ya wes, ya tertulis di kitab Tauratnya memang ya sudah tertulis seperti itu gitu. Terus bersama kerumunan orang beliau pengen melihat secara langsung wajahnya Nabi itu kayak apa itu. Tuh. Ya pengen membuktikan kalau soal nabinya kayak apa, wajahnya, badannya, sifat-sifatnya bagaimana dia sudah tahu di kitab Taurat itu sudah tahu. Nah, dia pengen melihat langsung. Kala bersabda sapa Nabi, ya ayuhan nas wahai manusia. Manusia, absu menyebarluaskanlah kalian assalam pada keselamatan. Absu salam. Jadi tebarkanlah keselamatan, tebarkanlah perdamaian. Ya. Ini ajaran Islam itu seperti ini. Ini kok dalam sejarah itu ada perang Badar, perang Uhud, perang macam-macam. Karena umat Islam diganggu lebih dulu. Itu loh. Digarai dhisik. No. Bukan kita yang memulai perang itu bukan. Tapi kita yang diganggu dan kita mempertahankan hak kita. Karena ajaran aslinya kan absus salam. Watimu dan memberi makanlah kalian atau ama pada makanan. Ya, memberi makan makanan. Wasalu dan sholatlah kalian bilaili di waktu malam. Wanasu dan sedangkan kebanyakan manusia iku niamun tidur. Pas wong-wong do turu kowe sholat to. Nah itu. Tadkhulu maka masuk kalian al janata pada surga bisalam dengan selamat, tanpa hambatan, tanpa ringkat, tanpa rintangan, langsung beleng ngono. Mlebu swargane ngono kuwi. Ya, tanpa harus ada kendala, dicegat imigrasi ngono ora enek ngono kuwi. Langsung bleng. Tadkhulul jannah bisalam. Itu tebarkanlah perdamaian. Ya sedekah panganan walaupun dudu wong sugih. Ya, walaupun dudu wong sugih, ora kudu sugih. Sedekah iki ora kudu sugih. Terus wasallu bilaili wa nasunia. Saat orang-orang kebanyakan pada tidur, nah kamu sholat. Di waktu malam, nah kalian akan masuk surga dengan selamat. Kuwi wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala berkata sapa Abi Hurairah kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam lebih utamanya puasa ba'da Ramadan sesudah Ramadan sahrullah bulan Allah al-Muharram bulan Muharram. Jadi puasa istimewa, puasa sunnah yang paling istimewa setelah Ramadan. Nah, Ramadan memang wajib. Itu adalah puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Yes, pokoknya puasa di bulan Muharram. Ada yang menjelaskan tanggal 9, ada yang menjelaskan tanggal 10 Muharram itu. Kalau tanggal 10 lah memang sejak di Mekah Rasulullah puasa 10 Muharram itu. Lah menjelang meninggal ada sahabat itu protes.
Nabi-nabi kalau puasa 10 Muharram kok mirip wong Yahudi kan gitu kan. Karena orang Yahudi juga puasa di 10 Muharram itu dalam rangka memperingati hari besar kemerdekaan Bani Israel dari Fir'aun. Oh no. Jadi Fir'aun tenggelam di laut itu ya 10 Muharram itu. Oleh orang-orang Yahudi diperingati. Terus mereka puasa. Nah, berhubung ada yang protes seperti itu, nah, Rasulullah bilang ya sudah nanti tahun depan kita puasanya tanggal 9. Oh, tapi belum sempat melaksanakan, beliau sudah kapundut. Sudah intakola ila rofiqil a'la. Sudah kapundut, sudah wafat. Wa afdhalu shalah, dan lebih utamanya sholat ba'dal faridoh, sesudah faridoh, sholat fardu, sholatul laili, sholat malam. Nah kalau berdasarkan hadis ini, jadi ya pokoknya bulan Muharram. Jadi dia tidak harus tanggal 9, tanggal 10. Nah kalau tanggal 10 memang ada hadis lain menjelaskan itu dapat ampunan selama 1 tahun, kan gitu. Kalau puasa Arafah 2 tahun, kan gitu. Kalau sesuai hadis ini ya pokoknya bulan Muharram. Sekarang masih Muharram enggak ini? Ya. Ya termasuk poso Senin Kemis pas bulan Muharram, ya katut kuwi, ngono lho. Poso Nabi Dawud pas bulan Muharram. Nah, itu istimewa. Wani Bani Umar. Nah, itu termasuk lebih baiknya sholat setelah sholat fardu ya sholat malam itu. Itu terbaik. Pokoknya terbaik. Wani Bani Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul laili utawi sholat di malam hari iku masna 2 rakaat salam. Masna 2 rakaat salam. Ini menurut redaksi hadis ini. 4 rakaat salam ya ora apa-apa. Fa idza khifta, maka ketika khawatir kamu asubha pada subuh. Karena zaman dulu memang enggak ada jam. Enggak ada jam zaman dulu. Kadang itu pas terang bulan, bulan purnama gitu kan. Iki ojo-ojo wis isuk iki kan gitu kan. Enggak ada jam juga kan. Jadi kalau kamu khawatir subuh segera datang, ya fa'autir, maka witirlah kamu biwahidatin dengan 1 rakaat. Ya, witir dengan 1 rakaat. Wis ngono ae, witir 1 rakaat. Walaupun aku pribadi ya rada janggal, witir 3 rakaat, tapi 2 rakaat salam, sholat meneh 1. Aku ya rada janggal iki jane. Kayak sholat tarawih wong-wong kan ngono. Ya, soli apa? Sunatan minal witri ya. Padahal nek wis salam iku kudune kan ya wis ngadeg dhewe. Dicicil. Ternyata gak sepeda motor tok dicicil. Salat witir ya dicicil wong-wong. Seandainya witirnya dikatakan 1 nolak ya wis jane. Seperti hadis ini, wa autir biwaqidatin kan ngono. Selesai kan jane. Witire ya sak rakaat kuwi. Wa autir biwaqidatin. Ya salate 2 rakaat salam, 2 rakaat salam wis kono ya. Mbuh pirang rakaat lah, terus witire ya 1 wis ngono. Tapi ya pira-pira wis salat wis pira-pira. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga kala berkata sapa Abi Hurairah.
Ibnu Umar ya. Ibnu Umar. Kala berkata sapa Ibnu Umar. Karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya salat sapa Nabi minal laili dari waktu malam masna 2 rakaat salam, masna 2 rakaat salam. Wa yutiru dan witir sapa Nabi birokaatin dengan 1 rakaat. Loh, witire 1 rakaat tok. Yes, itu witir 1 rakaat. Wa an Anasin radhiyallahu anhu kala berkata sapa Anas. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuftiru mokel. Mokel itu artinya tidak puasa. Sapa Rasul minasahri dari 1 bulan. Kata nandunna sehingga berprasangka kami Allah yasuma jika tidak puasa sapa Rasul anhu dari bulan tersebut. Rasulullah itu kalau pas kadung tidak puasa ya sudah tidak puasa. Dalam 1 bulan itu sampai kami punya prasangka, wah ini bulan ini kayaknya Rasulullah tidak puasa sama sekali ini. Nah, tuh. Sudah terlanjur punya prasangka seperti itu, ternyata besoknya puasa. Ngono lho. Ternyata besoknya puasa. Waya sumu dan puasa sopo Rasul kata naduna sehingga berprasangka kami Allah yuftiro jika tidak mokel sopo Rasul minhu dari bulan tersebut sayan pada sesuatu pun. Nah, kalau terlanjur puasa ya puasa itu dalam 1 bulan puasa sampai kami punya prasangka bahwa sebulan itu beliau akan puasa terus. Ternyata besok enggak puasa. Itu. Wakana dan ada sapa Rasul, iku latasau tidak menghendaki kamu antarohu jika melihat kamu pada Rasul minal laili dari waktu malam musolian sebagai orang yang sholat. Ila kecuali ro'aitahu melihat kamu pada Rasul yang sedang sholat. Wala dan tidak naiman sebagai orang yang tidur ila kecuali ro'aitahu melihat kamu pada Rasul yang sedang tidur. Artinya begini, dalam 1 malam itu ya tidak kok untuk sholat terus ya tidak. Ya ada waktu untuk tidur. Dalam 1 malam ya juga kok tidak tidur terus sampai pagi ya enggak. Ada waktunya untuk sholat. Jadi kalau kamu menghendaki pengen melihat Rasulullah sholat di malam hari, pasti kamu bisa melihatnya. Nah, sebaliknya kalau kamu pengen melihat Rasulullah tidur di malam hari, ya niscaya kamu juga akan melihatnya. Iki umpama mbok sanggong sewengi, ya, mulai bar maghrib sampai subuh. Ya seperti itu. Ya, tidak semua waktu malam digunakan untuk sholat, tidak tidur sama sekali ya enggak. Tidak semuanya digunakan untuk tidur, tidak sholat ya enggak. Jadi ada momen untuk tidur, ada momen untuk sholat. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yusolli, salat sapa Rasul ihda asarata pada 11 apanya rakaatnya. Takni menghendaki sapa Aisyah filaili di waktu malam. Ya. Rasulullah itu biasanya di waktu malam itu salat 11 rakaat. Yasjudu sujud sapa Rasul asajdata pada 1 sujudan. Mindalika dari demikian itu salat 11 rakaat. Qadrama yakra'u kira-kiranya apa-apa yang membaca sapa adukum salah satu kalian komsina pada 50 apanya ayatan-ayatnya.
qabla sebelum an yarfa'a jika mengangkat sapa Rasul ra'sah pada kepalanya. Jadi satu kali sujud dalam sholat yang 11 rakaat itu, satu kali sujudnya itu umpama dikira-kira seperti kalian membaca 50 ayat. Pirang menit gue. 50 ayat, 10 menit selesai. Itu satu kali sujud. Jadi dalam sholat yang 11 rakaat itu, beliau sujud satu sujudan. Ya, dari yang 11 rakaat itu, sujudnya itu lama. Lamanya itu kurang lebih seperti salah satu kalian membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Gitu. Itu baru sujudnya, belum berdirinya. Berdirinya tentunya ya lebih lama. Ya kalau rukuknya duduk di antara dua sujudnya ya kurang lebih sama lah. Ya kurang lebih sama. Wa yarka'u dan yarka'u itu bermakna sholat. Ya. Sholat sopo Rasul rakaat ini 2 rakaat qabla sholatil fajri sebelum sholat fardu fajar. Tuh 2 rakaat sunnah sebelum fajar ya, sebelum sholat subuh itu. Sebelum sholat subuh ya. Jadi sudah masuk fajar tapi belum sholat subuh. Nah itu sholat 2 rakaat. Tuma yatoji kemudian berbaring sopo Rasul ala sikihi atas sebelahnya Rasul al-aiman yang kanan. Jadi berbaring miring kanan. Jadi anggota badan yang kanan itu ada di bawah. Ya. Kata yaktiyahu sehingga datang pada Rasul sopo al-munadi. Munadi itu bermakna muadzin. Li sholati untuk memberitahukan sholat. Rasul, para jamaah sudah berkumpul. Ini sholat subuh siap dilaksanakan. Wa anha dan dari Aisyah qalat berkata sopo Aisyah. Makana tidak ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yazidu menambah sopo Rasul fi Ramadan di dalam bulan Ramadan. Wala dan tidak fi ghairihi di dalam selain Ramadan. Ala ihda asrota rakaatan atas 11 rakaat. Nah itu atas 11 rakaat. Anu ya, di zaman Rasulullah itu tidak ada sholat taraweh. Perlu digarisbawahi ya. Ya, di era Rasulullah itu belum ada sholat taraweh. Adanya sholat taraweh itu di era Umar. Ya, di era Umar bin Khattab. Ya, dalam rangka termasuk ya ngajari Quran orang-orang itu. Makanya yang jadi imam taraweh kan Ubay bin Ka'ab itu kan disuruh jadi imam. Walaupun seiring berjalannya waktu belot deh. Wayahe kon ngimami ngilang. Ubay bin Ka'ab. Jadi ini hadisnya ya bukan dalam konteks sholat raweh, memang bukan dalam konteks itu. Kalau bicara taraweh itu di era Umar. Yusoli sholat sopo Rasul arba'an 4 rakaat. Fala tas'al maka jangan bertanya kamu an husnihina tentang bagusnya 4 rakaat, watulihina dan panjangnya 4 rakaat. Lah kalau di bulan Ramadan mempraktekkan hadis ini, ya yes, anggap saja sholat lail ngono ae. Ya, anggap saja sholat lail.
Ngono. Wong kadang ya soal istilah itu kadang ya ndadekno geger. Soal istilah itu ndadekno geger. Tuma kemudian yusoli salat sapa Rasul arba'an 4 rakaat. Fala tasal, maka jangan bertanya kamu an husnihina dari bagusnya 4 rakaat, wa tulihina dan panjangnya. Tidak usah ditanya, pasti bagus, pasti panjang. Tuma kemudian yusoli salat sapa Rasul salasan 3 rakaat. Sebagai witirnya ini. Ya. Ini ya 3 rakaat baru salam. Prakteknya seperti itu. Ya, 3 rakaat baru salam. Jadi bukan 2 salam terus nambah 1, bukan. 3 rakaat baru salam. Ini witir 3 itu dari kecil ya sak ngertiku ya iki ngono lho, kadis iki gitu loh. Ada witir 1, witir 2, witir 3, witir 5 pun ya ada. Ada. Witir 7 ya ada. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atanamu apakah tidur engkau qabla sebelum antutiro jika witir engkau? Ya, karena sholat 4 rakaat lama mungkin capek, 4 rakaat lama mungkin capek, terus ngeleset dulu, ya berbaring dulu. Lah Aisyah tanya, Rasul, apa jenengan tidur sebelum witir? Fakola maka bersabda sapa Rasul, ya Aisyah, wahai Aisyah, ina ainaya sesungguhnya 2 mataku, tanamani tidur keduanya. Walayanamu dan tidak tidur, apa qalbi hatiku. Nah ini yang membedakan antara Rasulullah dan kita. Ya. Nah, kalau Rasulullah walaupun secara lahiriah terlihat tidur, ya, terlihat tidur, terus begitu bangun tahu-tahu langsung ngimami sholat tanpa wudhu, lah itu Rasulullah. Itu loh, itu Rasulullah. Nek kaya awake dhewe ya bablas, ya harus wudhu lagi. Itu bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Wa anha dan dari Aisyah, ana nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa nabi iku ya namu tidur sapa nabi awalalaili di awalnya malam. Ini kebiasaan sehari-harinya seperti itu. Walaupun nanti ada di malam-malam tertentu bergadang sampai malam ada. Jadi kebiasaan rutinnya itu selepas sholat isya itu tidur. Wayakumu dan bangun sapa nabi, sapa rasul akhirahu pada akhirnya malam. Fayusolli maka sholat sapa rasul. Nah itu. Terus di akhir malam beliau bangun terus sholat. Nah itu kebiasaannya beliau seperti itu. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu kala berkata sapa Ibnu Mas'ud. Sholat itu sholat aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam laitan suatu malam. Ini jadi makmum, beliau jadi makmum. Jadi Abdullah bin Mas'ud jadi makmum. Ya Rasulullah sholat sendiri, beliau tahu, terus ngikut makmum di situ. Dipikir sholatnya pendek,
dadakno suwi. Masalahe kuwi. Nabi disalahno ya gak iso, salahe kowe melu. Salahe kowe melu. Falam yazal maka tidak henti sapa Nabi iku kok iman berdiri. Kata Hamam itu sehingga sengaja aku biamrin dengan suatu perkara suin yang jelek. Sampai aku itu punya niat buruk. Ngono loh. Jadi aku tahu Rasulullah sholat malam. Niat awalnya sendiri itu. Lah Abdullah bin Mas'ud tahu dia ngikut jadi makmum. Ternyata wah berdirinya itu lama. Sampai aku punya niatan buruk waktu itu. Kila dikatakan ma'apa Hamamta berniat kamu. Kala berkata sapa Abdullah bin Mas'ud, Hamam itu berniat aku atau sengaja aku an ajlisa jika duduk aku. Wada'ahu dan meninggalkan aku pada Nabi. Wah, ngerti wong ngene buyar wis iki wis. Ngono. Wis buyar wis iki ngono. Aku pengen duduk saking capeknya berdiri terus aku ndak jadi sholat itu. Tapi ya gimana, wis kadung, ya wis dimarekno sampai salam kan gitu kan. Gitu. Cukup dulu ya.